Horas. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam ibadah HKBP Sidurame untuk perjalanan mencegah virus corona. Ibu bapak saudara-saudara, 2 bulan lebih kita tidak ketemu di tempat gereja kita ini karena wabah virus corona serta pencegahannya. Oleh karenanya kita selalu sabar dan berpengharapan pada suatu yang akan ditentukan. Kita akan kembali bersama-sama di gereja yang kita cintai ini. Perlu kami kumandangkan sesuai dengan pertemuan sesama perhala doa HKBP Sidurame kemarin, untuk yang akan ditentukan kita akan selalu beribadah dengan petunjuk protokoler apa yang dibuat pemerintah, menjaga kesehatan, karena gereja dituntun menunjukkan healing of the world, menjadi kesembuhan untuk dunia. Oleh karenanya, ibu bapak saudara jemaat Tuhan HKBP Sidurame, sabar, kita akan bersama-sama beribadah di gereja ini dengan doa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jawabannya. Mulai ibadah ini, marilah kita berdoa di tempat kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikuti kebaktian kita pada minggu ini, Minggu Eksaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 14 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan suruhan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu. Maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 15 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini sesuai yang tertulis di Yesekel 34 ayat 16. Demikian firman Tuhan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 432 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 151 ayat 1 dan 2. Mari kita membaca nats epistel pada minggu ini sesuai yang tertulis di Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku
dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatiku. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 213 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Dia yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 24 Mei 2020. Bagian yang pertama, nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Eksaudi. Topik minggu, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. 2. Bunga altar. Yang menyediakan bunga altar pada hari Kamis 21 Mei 2020 dan Minggu tanggal 24 Mei 2020 yaitu Merlin Bernard Borusormin SH Sektor Pasar Sada Julu 2. 3. Celengan. Dalam rangka Pesta Gotilon yang akan diadakan pada tahun 2020 di Gereja HKBP Sidorame, panitia telah menyiapkan sesuai dengan yang sudah diterima masing-masing jemaat lewat Sintua Sektor untuk kita isi. Oleh karenanya kami selalu mengingatkan kegiatan gereja kita tentang celengan dan untuk kita isi. 4. Kegiatan gereja dan sektor. Berhubung situasi virus corona yang belum membaik, jemaat HKBP Sidorame dihimbau agar tetap tinggal di rumah dan menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan masing-masing. Sehubungan dengan kebaktian Minggu 24 Mei 2020 dan kebaktian sektor, marilah kita adakan di rumah masing-masing atau pelayanan online telah disediakan Perhalado HKBP Sidorame. Cenderamata kepada jemaat yang berulang tahun. Jemaat yang berusia 70 tahun segera memberitahukan kepada Sintua Sektor sehubungan dengan COVID-19 akan diberikan nanti setelah kita beribadah seperti biasa. Statistik atau database. Sehubungan dengan program HKBP Sidorame 2020 akan diadakan pendataan ulang bagi seluruh jemaat HKBP Sidorame. Maka dengan ini kami himbau kepada seluruh jemaat HKBP Sidorame agar mengisi dan memberikan database kepada Sintua Sektor masing-masing paling lambat tanggal 31 Mei 2020. Bakti Paskah HKBP dihimbau melalui warta jemaat ini kepada semua parhalado dan calon Sintua Sektor supaya menyetor hasil pengumpulan Bakti Paskah supaya segera disetorkan ke kantor pusat HKBP. Hasil rapat koordinasi parhalado HKBP Sidorame sesuai dengan hasil rapat koordinasi parhalado HKBP Sidorame yang diadakan pada hari Minggu 10 Mei 2020, keputusan rapat sebagai berikut. 1. Bantuan sosial HKBP Sidorame akan dilaksanakan untuk putaran kedua kepada jemaat yang kena dampak virus corona atau COVID-19. Sehubungan dengan itu, dihimbau kepada semua parhalado dan anggota jemaat HKBP Sidorame supaya memberikan bantuan dan akan dikumpulkan melalui panitia posko gugus HKBP Sidorame Resort Medan Timur. 2. Pemberian bantuan atau sembako kepada jemaat yang kena dampak virus corona atau COVID-19 akan dilaksanakan pada hari Senin dan hari Selasa tanggal 25 dan 26 Mei 2020. Penjadwalan menerima setiap sektor akan ditentukan panitia gugus HKBP Sidorame pada minggu akan datang. Jemaat yang meninggal. 1. Minggu 17 Mei 2020 telah meninggal dunia jemaat kita yaitu Loide Boru Panjaitan Opung Yuni, istri dari Bapak Os Manjuntak almarhum, tutup umur 85 tahun, lahir 15 Januari 1935, sektor Pasar 23 Sampali. 2. Senin 18 Mei 2020 telah meninggal dunia jemaat kita yaitu Norma Boru Siahaan, Opu Esra Boru,
istri dari Bapak Hasyanturi almarhum, tutup umur 67 tahun, lahir 16 Mei 1953, alamat Jalan Pelita 2 Gang Pertama nomor 5, Sektor Pasar 23, Sampali. Parguru Malua dan orang tua, sehubungan dengan situasi COVID Corona semakin reda, dimohon kepada semua Parguru Malua bersama orang tua supaya dapat menghadiri pertemuan atau koordinasi dengan Parhalado yang full timer pada tanggal 24 Mei 2020 pukul 16 WIB untuk membicarakan kegiatan dan ketentuan untuk pelaksanaan SIDI pada bulan Juni 2020 yang akan datang. Pertemuan tersebut dimohon kepada Parguru Malua dan orang tua supaya memakai masker. Keuangan dihimbau kepada seluruh Parhalado dan anggota jemaat HKBP Sidorame agar sudilah menyampaikan pilihan bulanan, persembahan kebaktian sektor, dan persembahan minggu yang kita adakan di rumah kita masing-masing. Boleh kita berikan kepada Sintua sektor atau langsung ke rekening gereja HKBP Sidorame nomor rekening 0201 60090 BNI cabang HM Yamin atas nama Robert Tambunan supaya dimasukkan ke warta jemaat pada minggu-minggu yang akan datang. 2. Keuangan. Warta keuangan jemaat kita lihat di lembar kopian. Pemberitahuan, jika ada kesilapan penulisan nama, marga dan setoran yang kurang tepat dapat kita konfirmasikan kepada Sintua sektor kita masing-masing supaya minggu depan dapat diperbaiki di warta jemaat. Yang menerima perjamuan kudus hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 menerima perjamuan kudus Rodua Marisi Borusiahaan, umur 84 tahun, alamat Jalan Dorowati Lorong 3 Sektor Godo. Demikianlah warta jemaat HKBP Sidorame. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 743 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pada minggu hari ini dari Injil Matius pasal 20 dari ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya membaca di tengah-tengah kita, demikian dikatakan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Eksaudi itulah sebutan nama minggu kita hari ini. Artinya, dengar dan jawablah seruanku. Dengan topik Tuhan mendengar seruan dan doa orang percaya. Bapak Ibu, kalau minggu yang lalu kita telah mendengar tentang arti doa dalam Minggu Rogate, di mana kita adalah orang-orang yang berdoa sebagai orang percaya, sebab doa itu adalah napas bagi orang-orang percaya. Bahwa dalam doa kita percaya, kita berpengharapan bahwa hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap persoalan kita. Hari ini tentunya kita diajak bagaimana kita berseru kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan menjawab setiap seruan dan doa-doa kita. Berlatar belakang dari dua orang yang buta disembuhkan oleh Yesus di Jeriko. Kesembuhan itu mereka dapatkan karena buah dari mengikuti Yesus. Jadi andai kata orang buta ini tidak ikut dalam rombongan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, mereka tidak akan mendapat kesembuhan. Karena dikatakan ketika Yesus keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Saudara terkasih, mengikuti Yesus adalah menjadi sebuah harga mati untuk hidup menikmati kuasa dan mujizat Allah. Terkhusus dalam soal kesembuhan dari sakit penyakit. Dan yang terutama pada zaman ini adalah kesembuhan dari kebutaan dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dari ayat 30 sampai 32 kita melihat ternyata jika kita mengikuti Yesus memiliki banyak tantangan. Ada banyak orang berpikiran, jika saya memutuskan, mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, pasti hidup ini akan lancar dan mulus-mulus saja. Jadi orientasinya bertuhan adalah supaya hidupnya lancar dan mulus-mulus saja. Lalu ia mencoba untuk ikut beribadah, rajin berdoa, ikut dalam kegiatan-kegiatan gereja,
atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ternyata keadaan terbalik. Saat dia semakin dekat dengan Tuhan, ternyata semakin banyak tantangan yang dihadapi. Usahanya bangkrut, anak-anaknya dipenjara oleh karena narkoba, atau mungkin tantangan-tantangan yang lain yang dihadapinya. Akhirnya dia mulai bingung, semangatnya untuk bertuhan itu mulai kendor, bahkan dia masuk kepada situasi depresi sampai stres, yang akhirnya dia menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam dari semua persoalan-persoalannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari belajar dari dua orang buta ini. Selama ini mereka ingin sembuh, namun ketika Yesus melewati jalan di mana mereka sedang berada, mereka langsung mengikut Yesus dalam rombongan orang yang berbondong-bondong itu. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Lalu mereka berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Dalam seruan pertama mereka menghadapi tantangan, mereka diacuhkan. Saudara terkasih, berseru kepada Tuhan bukan seperti mimpi atau pemikiran banyak orang. Ketika berdoa maunya langsung diterima, maunya setiap permohonan langsung diberi. Tidak, saudara. Mereka diacuhkan. Tapi orang buta itu tidak mau berhenti di situ saja. Mereka tidak menyerah. Mereka berteriak lagi, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Ketika mereka berseru dan berteriak untuk kedua kalinya, tantangan semakin banyak. Orang-orang banyak itu menghalangi mereka. Mereka melarangnya. Serasa berkata, "Minggir, minggir." Sehingga mereka tidak diacuhkan. Tapi apakah orang buta itu menyerah? Apakah mereka berhenti di situ saja? Tidak, saudara. Mereka berteriak untuk ketiga kalinya. Bahkan teriakan mereka lebih keras dari sebelumnya. "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Pada teriakan yang ketiga ini, maka Yesus pun menyambut mereka dan bahkan mendatangi mereka, menjumpai mereka. Saudara terkasih, dari peristiwa orang buta ini kita akan melihat ini adalah sebuah khotbah yang hidup bagi kita untuk menyemangati bagaimana kita menyikapi hidup yang sedang kita hadapi. Ketika engkau mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, ketika engkau mengambil keputusan untuk mau melayaninya, mau untuk semakin dekat dengan Tuhan, ketahuilah ada banyak tantangan, ada banyak halangan, ada banyak pencobaan yang akan engkau hadapi. Tapi teruslah mengikutinya dan kerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga dalam setiap doa-doamu, maka Tuhan akan menjawabnya. Itu sebabnya di bagian kedua ini dari ayat 30 sampai 31, di sini kita membutuhkan mental yang kuat. Seperti pepatah katakan, semakin dibabat semakin merambat. Semakin kita dihambat
dihalang-halangi oleh setiap persoalan, oleh setiap pencobaan, oleh setiap pergumulan-pergumulan kita, maka di sana akan diberi kepada kita kekuatan. Kita semakin teguh dan kuat menghadapinya. Selanjutnya Bapak Ibu, bagian ketiga kita bertanya, apakah semua doa dan seruan dijawab oleh Tuhan? Apakah semua doa dan seruan dijawab oleh Tuhan? Jawabnya adalah ya. Semua doa dan seruan dijawab oleh Tuhan. Bagi mereka yang taat, bagi mereka yang hidup di dalam kehendak Allah. Bagaimana mungkin Tuhan mendengar doa dan seruan kita sementara kita kalah dalam setiap pencobaan? Bagaimana mungkin kita bisa didengarkan sementara kita kalah dalam menggosip? Kita kalah, tidak bisa menguasai diri kita, mengontrol diri kita tentang amarah-amarah kita. Bagaimana mungkin kita bisa semakin kuat, semakin tegar tatkala ada pencobaan, maka kita lari dan mempersalahkan Tuhan. Semua doa dan seruan pasti didengar oleh Tuhan jika kita mau tunduk dan taat kepada kehendak-Nya. Tapi yang pasti semua doa dan seruan didengar oleh Tuhan jika kita mau hidup dalam kehendak-Nya. Hidup untuk mampu mengalahkan keinginan-keinginan kedagingan kita. Kita mampu melewati semua tantangan dan pencobaan yang selalu menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Maka pada bagian yang ketiga ini, Dia atau Tuhan sendiri datang menjumpai kita. Sama seperti dalam teks ini. Lalu Yesus datang dan bertanya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mereka menjawab, supaya mata kami dapat melihat. Mereka bukan minta uang atau harta, tapi mereka ingin supaya melihat kemuliaan Tuhan, supaya mereka bisa menikmati mujizat Tuhan. Kalau kita ditanya, Bapak Ibu Saudara terkasih sekarang, apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita? Tentu banyak hal yang harus kita katakan. Maka pada saat itu terjadilah kesembuhan atas mereka. Tatkala mereka sudah melihat, maka mereka mengikutnya, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Saudara terkasih, eksaudi artinya dengar dan jawablah seruan. Kita tahu bahwa pada masa COVID-19 ini sudah begitu banyak doa-doa yang disampaikan dari semua negara di dunia ini. Sudah jutaan doa yang disampaikan kepada Tuhan, dari kalangan anak-anak sampai dengan kalangan yang tua. Bahkan kita sekalipun di gereja kita HKBP Sidorame ini, kita terus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tapi apakah semua doa dan seruan dan teriakan itu berkuasa? Apakah itu sampai kepada Tuhan? Kita sendirilah yang mengetahuinya masing-masing. Tuhan yang mengetahui tentang kedalaman hati kita, tentang kesungguhan hati kita berdoa, tentang kesungguhan kita memohon dan berteriak kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih,
sebagaimana seruan dan doa orang buta ini, tentunya kita belajar bahwa setiap kehidupan memiliki tantangan. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah. Karena menyerah itu adalah tidak mau berbuat. Karena menyerah itu adalah orang-orang yang putus asa. Karena menyerah itu adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi berserahlah kepada Tuhan. Sebab berserah, di sana kita dimampukan untuk berpengharapan. Di sana kita beriman, percaya bahwa ada Yesus, ada Tuhan dalam kuasanya, memampukan setiap anak-anaknya, orang-orang percaya untuk melewati setiap pergumulan hidupnya. Terutama saat kita menghadapi COVID-19 ini. Sehingga di hati kita, di benak kita ada kekuatan tersendiri. Bahkan kita diedukasi untuk melihat kenyataan ini, untuk terus berjuang dalam kehidupan keberimanan kita. Kita harus bekerja sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Kita harus berdamai dengan COVID ini. Artinya kita bukan menyerah, tapi kita harus memiliki pemahaman, pendidikan, pengetahuan tentang COVID ini untuk menjaganya, untuk menyingkirkannya melalui protokoler, melalui aturan-aturan yang sudah diaturkan kepada kita. Bahkan mungkin gereja kita akan memulai ibadah kita di gereja dengan aturan-aturan yang sudah dan akan diberlakukan, di mana setiap jemaat yang hadir beribadah dianjurkan untuk pakai masker, disediakan cuci tangan atau hand sanitizer, menjaga jarak, supaya dengan demikian kita melihat warna baru oleh COVID-19 ini. Kita bukan menyerah, tapi kita belajar untuk terus menemukan bagaimana kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ibadah-ibadah kita. Karena itu jangan menyerah. Kita hidup oleh karena belas kasihan Tuhan. Bukankah demikian tadi orang buta itu, kasihanilah kami. Kita hidup dalam belas kasihan Tuhan. Mari kita memohon dalam minggu Eksaudi ini, memohon belas kasihan Tuhan. Sebab kita tahu Dia adalah Tuhan yang memiliki belas kasihan. Sehingga dengan demikian, ketika kita mampu menerima kehidupan ini, kita akan terus berjuang. Kita harus melewatinya bersama Tuhan. Maka kita akan menang melewati pencobaan ini, menang melewati pergumulan setiap perkara hidup kita. Bahkan ketika kita berseru, maka Dia akan menjawab kita, maka Dia akan memberi apa yang kita mintakan. Maka di sana kita akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan atas semua jawaban dari doa-doa kita. Karena itu Bapak Ibu, mari tunjukkanlah kesungguhan kita untuk mengikut Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita. Selamat Minggu Eksaudi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami berseru, kami berdoa, berteriak kepada Tuhan. Berkuasalah atas bumi ini. Engkau yang menyelesaikan setiap persoalan dunia ini, menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Karena kami percaya setiap kami yang percaya kepada Tuhan, Engkau akan dengar seruan dan doa dan teriakan kami kepadamu. Bantulah kami. Berkatilah usaha pemerintah kami menyelesaikan COVID-19 ini. Walau kami harus memulai kegiatan-kegiatan kami,
ajarlah kami untuk bersama dengan Tuhan melakukan semuanya, sehingga kami boleh dimenangkan dari setiap persoalan dan pencobaan hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 452 ayat 1 dan ayat 3. Sambil kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oh,